Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bermajelis ilmu dan kita melanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa, sejarah manusia terbaik di alam semesta ini, Rasul kita, Nabi kita, qudwah kita, panutan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas perang Muraisy atau lebih dikenal dengan perang Bani Mustalik. Perang ini walaupun tidak ada pertempuran yang sengit dan memang tidak terjadi pertempuran, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, akan tetapi banyak peristiwa dan sejarah yang bisa kita petik pelajaran. Jadi nanti banyak peristiwa ini dalam perang Bani Mustalik ini. Ini yang menarik, kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Mustalik dipimpin oleh Al-Haris ibn Abi Dirar. Pimpinan Bani Mustalik namanya Al-Haris ibn Abi Dirar, ayahanda daripada Juwairiyah yang kelak akan menikah dengan Nabi. Jadi Al-Haris ibn Abi Dirar ini berencana untuk menyerang Madinah, bergabung dengan kabilah-kabilah Arab. Kemudian Nabi SAW ketika itu mengutus seorang sahabat Nabi SAW namanya Buraidah ibn Husayb. Buraidah ibn Husayb ini utusan Rasul untuk mengecek betul gak Bani Mustalik ini mempersiapkan pasukan untuk menyerang Nabi. Rupanya kabar yang sampai kepada Rasul benar, bahwa Bani Mustalik sedang menyiapkan pasukan besar untuk menyerbu Madinah. Maka sebelum diserbu, menyerbu dulu taktiknya. Ini mereka belum mempersiapkan diri itu. Maka Nabi SAW ketika betul-betul mendengar kabar akan penyerangan Bani Mustalik, maka Rasul menyusun kekuatan dulu dan menyerbu duluan. Dari Muhajirin dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan dari Ansar dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya berkisah tentang kisah perang Bani Mustalik ini, nanti kita akan bercerita tentang 5 peristiwa yang menarik kita kaji. Peristiwa yang pertama, kegaduhan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, di mana hampir perang nih Muhajirin dan Ansar ini. Dan peristiwanya di tengah-tengah peperangan Bani Mustalik. Apa penyebabnya? Nanti saya akan ceritakan. Yang kedua,
terbongkarnya aib orang-orang munafik, yang selama ini orang-orang munafik, sebagian besar para sahabat tidak tahu, bahkan Rasul sendiri tidak tahu mana munafik, kalau bukan karena Allah memberitahu. Tapi dalam perang Bani Mustalik ini baru terbongkar aib orang-orang munafik, sehingga ketahuan siapa pemimpinnya, sehingga sahabat menyebutnya Rasul Munafik, presiden munafik. Siapa presiden munafik? Nanti kita akan kisahkan. Yang ketiga, peristiwa yang tidak kalah juga pentingnya, di mana sebagian besar pengaruh orang-orang munafik itu juga mempengaruhi sebagian para sahabat, dan sebagian orang-orang Arab yang biasa infak kepada Rasul akhirnya berhenti infak. Bagaimana peristiwanya dan bagaimana bisa terjadi, nanti kita ceritakan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 ini yang paling menyakitkan Nabi SAW, menyakitkan kita semuanya. Dituduhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan seorang sahabat yang namanya Safwan ibn Mu'attil. Ini 5 peristiwa terkait dengan perang Bani Mustalik. Seru kan? 5 poin ini sudah seru kita dengar ya. Gimana kisahnya nih? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan bicara tentang suasana perang Bani Mustalik dulu. Tadi sudah saya kisahkan di permulaan bahwa pimpinan Bani Mustalik, Al-Haris ibn Abi Dirar, mempersiapkan pasukan bergabung dengan kabilah-kabilah Arab yang tidak suka dengan Islam, berencana untuk menyerbu Madinah. Sehingga Nabi SAW mengutus Buraidah ibn Husayb radhiyallahu an untuk mengcross check, jadi mata-mata, jadi intel, betul nggak ini berita yang sampai kepadaku, kata Rasul. Setelah Buraidah pun kemudian mencari-cari berita, rupanya benar. Maka Nabi SAW betul-betul marah. Subhanallah, dalam peperangan ini orang-orang munafik banyak bergabung, bahkan pimpinan munafik ikut bergabung. Siapa pimpinan orang munafik? Abdullah ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Siapa dia? Nanti kita akan kisahkan sedikit biografinya. Ingat ma'asyiral muslimin, walaupun pasukan kaum muslimin bertambah secara jumlah, tetapi keberadaan orang-orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin tidak banyak membantu, bahkan justru melemahkan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah At-Taubah ayat 47. Allah mengatakan, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin." Jika mereka berangkat bersamamu, maksudnya orang-orang munafik bergabung bersama kalian, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatan bagi kalian, justru hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Artinya ada para sahabat yang terpengaruh, gitu maksudnya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berangkatlah Nabi SAW dan pasukan menuju Bani Mustalik.
Ketika di Bani Mustalik, maka Nabi SAW langsung menyerbu sebuah mata air, semacam sumur yang namanya Muraisi'. Makanya perangnya juga disebut perang Muraisi' karena dinisbatkan kepada sumur Muraisi yang ada di Bani Mustalik. Lah ketika itu orang-orang Bani Mustalik kaget. Kenapa? Karena tidak nyangka akan diserbu, sehingga tidak banyak perlawanan dan tidak ada yang jatuh korban dari kalangan kaum muslimin. Dari sini kaum muslimin berhasil menawan banyak kabilah Bani Mustalik, banyak ditawan, termasuk salah satu putri dari pembesar Bani Mustalik namanya Juwairiyah bintul Harith, ketawan oleh seorang sahabat yang bernama Thabit ibn Qais al-Mushammas. Lah ketika kemudian Juwairiyah ini, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tertawan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ini seorang juru bicara Nabi, jubir bahasa kitanya. Dia banyak menguasai bahasa. Dan ketika turun ayat, karena Thabit ini kalau ngomong lantang, terkadang lebih keras dibandingkan suara Nabi. Ketika turun ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Thabit ini kecil hati. Kemudian dia mengurung diri di rumahnya, dia keluar hanya untuk sholat 5 waktu, selebihnya tidak pernah keluar. Jadi Nabi mencari-carilah, karena Thabit kok nggak ada di majelis ilmu. Kemudian diutuslah seseorang untuk menanyakan kenapa alasan Thabit tidak hadir di majelis ilmu. Rupanya Thabit merasa bersalah karena suara dia meninggi di atas suara Nabi, dan sudah hilang amalannya, dan dia termasuk penduduk neraka. Maka Rasulullah SAW mendengar hal itu, kemudian mengutus sahabat, katakan kepada Thabit amalannya tidak hilang dan dia termasuk penduduk surga. Jadi juru bicara Rasul namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Istrinya cantik sekali. Thabit ini orangnya pendek, hitam, kurang ganteng, ya. Tapi istrinya cantik sekali. Jadi kalau Thabit sedang jalan dengan kawannya, istrinya nengok gitu. Jadi istrinya cemburu kan, kenapalah suamiku jelek, orang itu ganteng pula gitu. Jadi istrinya ini selalu banding-bandingkan gitu kan. Akhirnya kemudian istrinya datang kepada Rasul minta diceraikan. Aku ini tidak mencela Thabit dari ibadahnya Rasul, cuman dia kurang ganteng saja, sehingga saya takut kufur, tidak bisa melayani karena cemburu dengan suami orang. Lah Thabit ini pandai, ketika menikah maharnya kebun yang sangat luas, karena dia kaya. Kata Rasul, kau ingin berpisah dari Thabit, mau kau kembalikan maharnya, kebun yang sangat luas itu. Akhirnya kemudian istrinya karena memang nggak cinta lagi, mau, terjadilah khulu, gugatan cerai. Kemudian istrinya menikah dengan laki-laki dambaan dia, orangnya ganteng, putih, pokoknya sudahlah. Masalahnya dia tidak pandai memuaskan nafsu seks, bahasa kitanya mungkinnya, di atas ranjangnya. Akhirnya dia buat ulah juga dengan suaminya yang baru itu, dan ingin kembali kepada Thabit. Walaupun Thabit tidak ganteng tapi memuaskan gitu bahasanya gitu. Tetapi ya sudah apa kan, terkadang begitulah istri tergesa-gesa. Ada masalah sedikit dia ingin pisah dengan suaminya, dikiranya dia akan dapat suami yang lebih baik dibandingkan suaminya kan, ternyata tidak. Ya. Belakangan menyesal. Itu kan urusan Thabit ya, kita cerita ke sini. Jadi Thabit ibn Qais al-Mushammas ini berhasil menawan Juwairiyah. Artinya Juwairiyah menjadi budak siapa yang menangkapnya kan begitu. Maka Juwairiyah kemudian mengatakan kepada Thabit, tolong bebaskan diriku dari perbudakanmu, saya siap untuk menebus.
Maka kemudian Thabit menentukan harga sekian-sekian, mahal sekali. Akhirnya kemudian Juwairiyah bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia sudah berjanji dengan Thabit akan membayar, tapi jangan jadikan aku budak. Nabi SAW kemudian menjanjikan, bagaimana kalau seandainya aku merdekakan kamu, berapa uang yang dikehendaki Thabit untuk kebebasanmu saya bayar, dan saya berikan pilihan yang jauh lebih baik, maukah kau menikah denganku? Akhirnya kemudian Juwairiyah setuju. Maka Rasul membayarkan kepada Thabit, dan dia pun menjadi wanita merdeka, akhirnya menikah dengan Nabi SAW. Ketika sahabat mendengar Rasul menikah dengan Juwairiyah, pimpinan daripada Bani Mustalik ini, semua keluarga Bani Mustalik yang tertawan oleh sahabat Rasul semua dibebaskan. Kemudian semua masuk Islam. Bayangkan, satu kabilah Bani Mustalik masuk Islam gara-gara Rasul menikahi Juwairiyah. Dari sini kita mengetahui bagaimana maksud poligami Nabi SAW, kan? Salah satu hikmahnya apa? Dakwah. Bukan tuduhan orang-orang yang mengatakan poligami itu tujuannya nafsu gitu kan? Tidak, ada tujuan lebih besar daripada itu. Karena dengan cukup menikahi Juwairiyah, satu kabilah masuk Islam. Oh, luar biasa. Kalau sekarang poligami satu kabilah mencela antum. Bukan masuk Islam, ya kan? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini keutamaan Juwairiyah bintul Harith. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu gambaran Nabi SAW mampu menguasai Bani Mustalik, dan semua orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang tadinya bergabung ketakutan, sehingga tidak ada yang berani menolong Bani Mustalik. Mereka tunggang langgang, kocar kacir kembali ke kabilahnya masing-masing. Maka dengan sangat mudah Rasulullah SAW menaklukkan Bani Mustalik. Masalahnya memang perang ini tidak ada peperangan, maksudnya tidak ada peperangan yang berarti gitu ya. Karena langsung diserbu, langsung kalah masalahnya. Langsung semuanya angkat tangan. Cuman masalahnya banyak peristiwa yang saya sudah sebutkan di permukaan tadi. Peristiwa pertama, peristiwa sekitar sumur Muraisiyah. Jadi suatu ketika, dan peristiwa sumur Muraisi ini atau perang Muraisi ini tersingkapnya aib orang munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu bersama seorang sahabat namanya Jahjah ibn Sa'id al-Ghifari al-Kinani, dan dia dari Muhajirin. Ketika itu sumur Muraisi, orang berdesak-desakan ingin ngambil air, namanya pasukan haus. Di tengah padang pasir ada mata air, kan tentu sangat berharga, apalagi air bersih, sulit di zaman itu. Jadi berdesak-desakan. Lah disitulah terjadi ikhtilat, perselisihan antara Jahjah dari kalangan Muhajirin dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar namanya Sinan ibn Wabar al-Juhani, dan dia dari Bani Salim dari kalangan Ansar. Berselisih gara-gara rebutan air itu. Harusnya kan gantian gitu ya, malah berselisih. Masalahnya tiba-tiba Jahjah ini memukul, pantatnya Sinan ini. Ingat orang Arab, kalau dipukul pantatnya itu aib. Orang Arab tuh kalau megang kepala orang diginiin gitu kan, itu biasa saja. Antum jangan tersinggung kalau guyonan sama orang Arab, kepala antum diginiin itu biasa. Tapi jangan pukul pantatnya, marah dia. Kalau kita kan terbalik kan ya. Coba antum diginiin apa enggak, darah naik itu, tensi itu. Gitu. Kalau pantat biasa aja kan. Orang Arab beda. Ini beda kebiasaan. Pukul pantatnya, marah, emosi dia. Sinan emosi, keluar hamiyah jahiliyah.
fanatik jahiliyahnya keluar. Akhirnya kemudian karena berdebat, akhirnya sampai bertengkar. Tiba-tiba kemudian Sinan ini memanggil orang-orang Ansar, ya lal Ansar, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, tolong aku dihina oleh orang Muhajirin gitu. Datang orang-orang Ansar ini, melihat orang-orang Ansar datang banyak, tentu Jahja tidak tinggal diam. Dia pun memanggil orang-orang Muhajirin, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, saya akan dikepung orang-orang Ansar. Datang orang-orang Ansar, bayangkan hampir perang di dua pasukan nih. Setelah mengalahkan Bani Mustalik, justru akan perang saudara antara Muhajirin dan Ansar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian ditambah-tambah kemudian datanglah tokoh munafik Abdullah ibn Ubay bin Salul ini, mengompori orang-orang Ansar, karena dia kan pembesar Khazraj dari kalangan Ansar, pura-pura masuk Islam padahal dia munafik. Jadi dia kemudian mengompori orang-orang Ansar. Lihat orang-orang Muhajirin ini, dia datang dari Mekah kemari katanya tidak bawa apa-apa. Sekarang semakin hari semakin banyak mereka, semakin hari semakin berani. Kalau boleh saya katakan, katanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini seperti orang dulu mengatakan thammin kalbak, maksudnya gemukkan anjingmu katanya, maka dia akan memakan. Setelah dia gemuk, pasti anjing itu akan memakan orang yang kasih makannya. Tentu kalimat ini ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ini bukan kalimat biasa. Kata-kata thammin kalbak seolah-olah apa? Orang-orang Muhajirin ini memanfaatkan orang Ansar setelah kaya mau membunuh orang Ansar. Ini kan bahasa-bahasa kompor, bahasa kita ya, provokator kan itu ya. Ditambah-tambah kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Ansar dengan kata-katanya yang sangat pedas sekali. Dia mengatakan la irja'na ilal Madinah, kalau seandainya nanti kita setelah pulang ini kembali ke Madinah, la nukhrijannal a'azzu minhal adhal, kita akan usir mereka biar mereka tahu siapa yang mulia, siapa yang hina. Memang betul-betul kompor. Semangat orang-orang Ansar dengan pengaruh daripada tokoh munafik ini. Maka ketika hampir saja berperang, di sini datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka dan mengatakan, tinggalkan kata-kata hamiyah jahiliyah kalian. Fa innaha muntina. Kalian sudah diselamatkan dan sudah masuk Islam, kenapa kembali ke jahiliyah? Tinggalkan kalimat-kalimat seperti itu. Ini kalimat-kalimat busuk, ini kalimat-kalimat jahiliyah. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil mendamaikan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ini peristiwa di Muraisi. Kemudian peristiwa yang lain, ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan kalimat la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal walillahil izzatu wa lirasuli wa lil mu'mini walakinnal munafiquna la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang-orang kuat, maksudnya kami orang-orang Ansar, akan mengusir orang-orang lemah, maksudnya orang-orang Muhajirin. Ada seorang sahabat masih muda, namanya Zaid ibn Arqam, anak remaja, mendengar ucapan Abdullah ibn Ubay, tokoh munafik ini. Ketika mendengar kalimat ini, lari dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ ada pamannya, dan dia menceritakan tentang ucapan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, bahwa dia bicara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Nabi.
Maka kemudian Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengkrosik, betul nggak si Abdullah bin Salul mengatakan seperti itu. Namanya orang munafik, biasa berdusta. Dia mengatakan, ya Rasul, mana ada saya ngomong begitu. Zaid bin Arqam ini masih anak-anak, mungkin dia salah dengar, akhirnya salah ngomong, salah lapor pula katanya. Akhirnya Nabi SAW percaya begitu saja dengan siapa? Abdullah ibn Ubayyah, karena dia tokoh masalahnya kan. Kalau yang ngomong tokoh kan beda dengan yang ngomong orang biasa kan begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan ucapan Zaid ibn Arqam. Turun ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, humul ladina yaquluna la tunfiku ala man inda rasulillah hatta yanfadu walillahi khazainus samawati wal ar walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya, padahal kekuatan itu hanya milik Allah dan Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Ayat ini membenarkan siapa? Ucapan Zaid ibn Arqam. Bahwa Zaid ibn Arqam ini tidak salah. Lah setelah peristiwa ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, serahkan kepadaku, ku penggal tuh lehernya si Abdullah bin Salul. Umar, siapa Umar? Main cabut pedang saja dia. Tapi Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada Umar bin Khattab, la ya Umar, la'allan nas yaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan, nanti orang-orang mengira bahwa Muhammad sudah menyuruh seseorang untuk membunuh salah satu sahabatnya. Karena begini, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, di tengah-tengah para sahabat, mana mukmin mana munafik itu susah ketahuan masalahnya. Sehingga ketika Rasul merintahkan membunuh orang munafik, disangkanya sahabat membunuh sahabat, nantinya begitu. Maka Rasul mengatakan, jangan, nanti orang-orang sana yang membenci kita akan mengatakan, lihat, orang yang masuk Islam dibunuh oleh nabinya sendiri gitu. Jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Tetapi kadang sudah tersebar pemberitaan Abdullah ibn Salul ini, banyak yang datang menawarkan untuk membunuhnya. Tapi subhanallah, walaupun Abdullah ibn Ubay ibn Salul tokoh munafik Madinah, presiden munafik Madinah, tapi dia punya anak yang luar biasa, menorehkan sejarah dalam Islam, namanya Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul. Anaknya ini, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jangan kau suruh siapapun untuk membunuh bapakku. Kalau engkau hendak memerintahkan orang membunuh bapakku, serahkan kepadaku, aku yang akan membunuhnya. Coba bayangkan, anaknya sendiri ngomong begitu. Sebab kalau orang lain membunuh bapakku, aku akan dendam dengan dia. Tapi serahkan kepadaku, aku yang akan memenggal kepalanya. Tetapi Rasul mengatakan, tidak, aku tidak akan perintahkan manusia membunuh bapakmu, dan aku lihat engkau orang yang berbuat baik kepada bapakmu. Akhirnya Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay bin Salul kemudian berjalan bersama bapaknya. Ketika sampai di kota Madinah dari Bani Musthalib, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay anaknya ini ngomong sama bapaknya, kau jangan masuk dulu ke Madinah. Langsung keras anak ini, jangan kau langkahkan kakimu ke kota Madinah. Aku sudah tahu kabar berita bagaimana ucapanmu kepada Nabi SAW. Kau mengatakan engkau orang kuat dan mereka orang lemah, bahkan mereka orang kuat dan engkau orang lemah. Tunggu dulu sampai ada izin dari Rasul.
Kalau izin Rasul datang, boleh kau masuk ke Madinah. Kalau tidak, jangan pernah kau masuk ke sini. Ini hanya anaknya yang ngomong sama bapaknya ini. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Ubay bin Salul minta izin kepada Rasul, boleh nggak bapaknya masuk? Akhirnya Rasul memaafkan dan membolehkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul pun masuk ke kota Madinah karena sebuah hikmah pelajaran. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sampai di situ pengaruh Abdullah bin Salul ini. Bahkan dia kemudian menghembuskan fitnah di tengah-tengah orang-orang Ansar agar jangan membantu Nabi lagi. Jangan ada orang infak lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini turun ayat humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan infak lagi kepada orang-orang Muhajir, jangan bantu mereka lagi yang ada di sisi Rasul, supaya mereka bubar dan meninggalkan Rasul. Kalau mereka lemah, mereka kembali ke Mekah. Sampai banyak terpengaruh, banyak orang-orang terpengaruh dengan ucapan ini dan tidak membantu Nabi SAW dan para sahabat. Ya, bayangkan isu munafik luar biasa. Tetapi luar biasa dalam perang Bani Mustalik, borok-borok orang munafik tersingkap dengan banyak ayat yang turun. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara beberapa kisah yang menarik dari perang Bani Mustalik. Tetapi ada yang menarik lagi. Ketika perjalanan pulang dari Bani Mustalik, kan jauh Bani Mustalik itu ke Madinah. Nabi SAW kebiasaannya apabila perang, Rasul kan istrinya ada 11, sehingga Rasul membuat qur'ah macam arisan, dikocok, nanti dituang, siapa namanya, itulah yang ikut dia. Lah kebetulan dalam perang Bani Mustalik ini, salah satu istri Nabi SAW yang terkena qur'ah undian adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Aisyah masih kecil. Ya, Aisyah itu masih kecil. Rasul aja menikah dengan Aisyah usia berapa? 6 tahun, digauli 9 tahun kan itu. Jadi masih kecil Aisyah radhiyallahu anha, masih belasan tahun. Diajaknya perang melawan Bani Mustalik. Lah pulangnya Aisyah itu kan naik di atas rumah-rumahan unta. Unta ada rumah-rumahannya. Disitulah Ummul Mukminin berada. Di tengah padang pasir, di tengah malam, Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari tentang hadisatul ifki namanya, ya, tersebarnya berita hoax tentang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini turun buang hajat. Tentu buang hajat akan menghindar dari pasukan kan gitu ya. Kelamaan Aisyah buang hajat, disangkanya Aisyah Ummul Mukminin sudah naik di rumah-rumahan unta itu. Pasukan berangkat. Padahal Aisyah belum naik dan masih berada di tengah padang pasir, masih buang hajat. Ketika selesai buang hajat, Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat, rupanya tidak ada orang karena pasukan sudah pergi masalahnya kan, ketinggalan tengah malam, bayangkan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha cerdas orangnya, dia tidak mau menyusul pasukan. Kalau menyusulkan bahaya di jalan, dia tetap di situ. Boleh jadi nanti kalau pasukan tahu bahwa dia tidak ada lagi di keranda itu, pasti akan balik lagi kan itu. Lah ketika Aisyah terbaring-baring menunggu pasukan datang, subhanallah, ada seorang sahabat Nabi telat dalam pasukan. Memang sahabat ini tukang tidur. Sahabat ini mudah tidur. Namanya Safwan ibn Mu'attil. Jadi karena ketiduran ditinggal pasukan dia. Jadi dari belakang dia naik unta. Tiba-tiba di tengah jalan dia melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan dia mengenalinya karena dia pernah melihat wajahnya saat belum ada ayat hijab. Langsung dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ummul Mukminin. Akhirnya kemudian Safwan ibn Mu'attil menaikkan Ummul Mukminin di atas untanya dan dia menuntunnya dan tidak bicara satu patah kata pun selama perjalanan. Ketika kemudian Safwan ibn Mu'attil ini berhasil menyusul pasukan, rupanya lewat pula di depan Abdullah ibn Salul
tokoh munafik ini. Ini ada bahan nih, nemu bahan kan? Ngapain Aisyah sama Safwan? Kenapa tidak sama Nabi? Akhirnya kemudian mulailah dia berpikir panjang itu. Di sini terjadi berita hoax. Maka Abdullah ibn Ubay langsung menyebarkan berita hoax dusta. Jangan-jangan Aisyah selingkuh dengan Safwan katanya. Menyebarlah berita ini satu kota Madinah. Kalau seandainya zaman itu ada WhatsApp, mungkin sudah disebar di grup-grup WhatsApp itu, di Instagram, di Facebook, di YouTube kan gitu. Zaman itu kan tidak ada alat-alat, tetapi bisa tersebar. Orang munafik kan memang ahlinya dalam penyebaran hoax itu. Aisyah radhiyallahu anha ketika datang karena kelelahan dalam peperangan, sakit pula dia. Selama 1 bulan dia pun tidak bisa bangun dari pembaringannya, sehingga tidak tahu kabar berita apa di luar, dan ada orang sakit ya. Tapi Nabi SAW tersiksa. Kenapa Rasul tersiksa? Aisyah itu istri yang paling dicintai Nabi. Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa wanita yang paling Anda cintai? Maka Rasul mengatakan, Aisyah wahai Amr. Dan dari kalangan laki-laki siapa Rasul? Abuha, bapaknya, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya bahwa Nabi SAW itu sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha melebihi semua istrinya, sampai menimbulkan kecemburuan, sehingga kemudian istri-istrinya mengutus Fatimah untuk menanyakan kenapa Rasul lebih cinta Aisyah dibandingkan yang lainnya. Bukankah dalam poligami harus adil? Ya, adil itu bukan dalam perasaan. Adil itu dalam bab infak, nafkah. Tapi perasaan tidak bisa adil, Rasul pun tidak bisa adil. Makanya biasanya kalau antum nanti berpoligami itu, tentu antum akan berat sebelah dari kecintaan. Pasti itu berat sebelah. Apalagi mungkin istri yang satu jauh lebih baik dibandingkan istri kedua atau ketiganya kan itu. Pasti ada satu sisi itu dia lebih condong kepada salah satu istrinya. Rasul juga sama, lebih condong kepada Aisyah kan itu. Maksudnya dari perasaan. Perasaan kan gak nampak. Lain dengan mabit. Sehingga Fatimah mengatakan, ya Rasul, istrimu banyak, kenapa kau lebih mencintai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Maka Rasul mengatakan, sini wahai anakku, ya Fatimah, kau mencintai abimu? Kata Fatimah, jelaslah, gak mungkin aku tidak mencintai abiku sendiri, apalagi engkau Rasul, engkau Nabi. Aku lebih mencintai dirimu dibandingkan istri-istrimu kan begitu. Kalau engkau cinta kepadaku, cintai wanita yang ku cintai, selesai. Kau cinta aku cinta Aisyah, cintai juga dia. Pengen tahu alasannya? Kata Rasul, kenapa aku lebih mencintai Aisyah? Karena Jibril tidak pernah turun kecuali di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak pernah turun di kamar-kamar istriku yang lainnya. Artinya kamarnya Aisyah tempat turunnya wahyu, dan tidak pernah wahyu turun di kamar-kamar istri yang lainnya. Karena Rasul itu kan tidak punya rumah, ikhwan. Rasul itu rumahnya kamar-kamar. Makanya ada surat dalam Al-Quran itu namanya surah Al-Hujurat. Apa ya arti hujurat itu? Kamar-kamar. Bahasa kitanya kos-kosan. Itu kan. Yang satu kamar, satu kamar, satu kamar. Itulah rumahnya Nabi. Per kamar. Ya, bahasa kita kos-kosan lah. Yang satu kamar itu kan kos-kosan kan gitu. Jadi kalau Aisyah menata rumah itu dikasih gorden gitu saja. Luar biasa sederhananya Nabi SAW gitu ya. Kata Rasul, karena hanya di kamar Aisyah itulah Jibril selalu turun, dan tidak turun di kamar-kamar istri-istriku yang lainnya. Itu alasan kenapa Rasul lebih cinta dengan Aisyah. Anda bisa bayangkan kalau antum punya istri yang antum sangat mencintai, tiba-tiba dituduh berzina, sakit hati enggak antum? Apalagi ini Aisyah Ummul Mukminin, orang yang dicintai Nabi, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Siddiqul Akbar.
Bahkan saking cintanya Rasul kepada Aisyah, dia dapat 2 giliran malam yang diberikan oleh Saudah bintu Jam'ah. Karena Saudah itu kan sudah menopause. Akhirnya giliran malamnya diberikan kepada Aisyah. Ketika hendak diceraikan, kata Saudah, jangan kau ceraikan aku, wahai Rasul. Aku serahkan giliranku kepada Aisyah, biar aku akan menjadi tetap istrimu sampai ke surga. Ya. Lah dari sini tiba-tiba terdengar berita satu kota Madinah membicarakan soal Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Apa enggak sesak dada Rasul? Nabi SAW hampir 1 bulan tidak datang ke kamar Aisyah. Bagaimana seorang istri yang suaminya ada di situ tapi tidak pernah masuk ke rumahnya? Apalagi Aisyah itu masih muda. Perasaan seorang wanita tidak dijumpai 1 bulan, padahal Rasul itu paling sering datang ke rumah Aisyah, saling sering bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan semua masalah kemesraan rumah tangga itu paling banyak diceritakan Rasul dan Aisyah. Tiba-tiba 1 bulan Rasul tidak menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Gimana perasaan Ummul Mukminin ini? Pertanyaannya, kenapa 1 bulan Nabi SAW tidak mau berjumpa dengan Aisyah? Karena Nabi SAW menunggu wahyu. Boleh jadi dengan menunggu wahyu itu datang turun ayat. Apakah ayat itu membenarkan peristiwa ataukah mendustakan peristiwa? Rasul menunggu ayat itu. Tapi sampai sesak dada Rasul, karena fitnah semakin meluas, tidak tahu pula Jibril turun-turun untuk memberitahu bagaimana kondisi hal ikhwal gitu ya, apakah memang benar ataukah tidak, kan begitu. Makin sesaklah Nabi SAW. Dari sini Nabi SAW mencoba datang menemui Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Ali? Kata Ali radhiyallahu, ya Rasulullah, tak perlu kau risau dengan satu wanita, banyak wanita bisa kau nikahi. Tetapi walaupun demikian aku tidak pernah menilai Aisyah kecuali kebaikan. Tak mungkin terjadi. Kalau engkau ingin lebih memastikan, datanglah kepada Barirah. Barirah itu pembantu yang dimerdekakan Aisyah. Kan ceritanya ma'ruf ya, cerita Barirah itu. Barirah itu punya suami namanya Mughith. Barirah ini dengan tuannya ingin merdeka. Kata tuannya, boleh, tapi kau bayar sekian dirham. Maka dia bekerja, datang kepada Aisyah radhiyallahu, minta bantuan. Saya punya uang sekian wahai Aisyah, tolonglah aku dibantu sama Aisyah, merdekalah Barirah. Suaminya tetap budak. Sementara Mughith ini cinta betul sama Barirah. Barirah pula benci betul sama Mughith. Jadi suami istri ini apa kan? Jadi Mughith ini saking cintanya dengan Barirah, kemana saja Barirah jalan ada di belakangnya. Kemana saja Barirah jalan, sampai bekas-bekas kakinya dicari. Saking cintanya seorang Mughith, cintanya kepada Barirah itu. Tapi bencinya baru kepada Mughith juga luar biasa. Dan nggak mau lagi sama Mughith, tapi dikejar-kejar terus. Karena dia sudah merdeka, Mughith masih muda, kan begitu ya. Sampai Rasul mengatakan kepada Abbas, tidakkah kau lihat wahai Abbas, bagaimana cintanya Mughith kepada Barirah dan bagaimana bencinya Barirah kepada Mughith? Luar biasa gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakanlah, Barirah itu menjadi pembantu Aisyah. Coba tanya sama Barirah. Datanglah Rasul kepada Barirah dan menanyakan, bagaimana pendapatmu wahai Barirah tentang Aisyah? Kata Barirah, demi Allah, dia wanita yang suci, dia wanita yang menjaga diri. Pokoknya betul-betul 100% membela Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya kemudian datang ke beberapa para sahabat, datang kepada Usama bin Zaid menanyakan seperti itu, datang ke beberapa wanita, semua mentazkiyah Aisyah bahwa Aisyah tidak mungkin berzina. Ada keterangan sedikit bagi Rasul. Ketika sudah mendapatkan informasi, Rasul mengumpulkan Muhajirin dan Ansar di masjid. Kemudian mengatakan di hadapan orang-orang Muhajirin dan Ansar, bagaimana menurut kalian tentang seseorang? Maksud seseorang di sini siapa? Abdullah ibn Ubay, karena dia yang pertama sumbernya menceritakan tentang masalah berita hoax ini kan. Seseorang yang dia mencela keluargaku.
bangkitlah pimpinan Aus, namanya Sa'd ibn Rabi. Dia mengatakan, ya Rasul, kalau orang itu, karena Rasul tidak menyebutkan nama, kalau orang itu dari Aus, ku bunuh dia. Tapi kalau orang itu dari Khazraj, serahkan kepadaku, perintahkan aku untuk membunuhnya, ku bunuh dia. Kalau itu kabilah diriku, tidak usah diperintahkan, ku bunuh dia. Tapi kalau dari kabilah lain, perintahkan saja. Ketika Khazraj dibawa-bawa, pimpinan Khazraj bangkit pula, Sa'd bin Ubadah. Kenapa? Sa'd bin Ubadah paham nih siapa yang dimaksud dengan laki-laki yang dimaksud Rasul dalam ceramahnya itu. Maksudnya siapa? Abdullah ibn Ubay. Sementara Abdullah ibn Ubay itu tokohnya Khazraj, sehingga pemimpin Khazraj Sa'd bin Ubadah bangkit dan mengatakan, tidak kuizinkan kau akan menyentuh dia. Katanya Sa'd bin Rabi, kalau begitu kau juga munafik, katanya. Wah, dia masjid perang akhirnya tuh, baik kan, antara Khazraj dan Aus perang lagi dalam masjid itu. Akhirnya Nabi SAW sampai menangis, akhirnya meleraikan dua pemimpin Khazraj dan Aus hampir berperang dalam masjid itu. Akhirnya kemudian Nabi SAW menenangkan mereka sehingga tidak jadi peperangan. Kamar Aisyah itu di samping Masjid Nabawi. Tentu dengarlah kan begitu sampai ke kamar kan. Sementara Nabi SAW sudah 1 bulan tidak pernah menginjak, sementara Aisyah sedang sakit parah tidak bisa bangun. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Ummu Aiman, istri daripada Abu Bakar Siddiq, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah 1 bulan Nabi SAW baru mau mengunjungi rumah istri tercintanya Aisyah dan wahyu belum turun. Datanglah Rasul ke bilik Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mengatakan, subhanallah, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah dengan 2 pilihan, dan di sini seolah-olah Rasul terpengaruh dengan orang munafik kata-katanya itu. Dia mengatakan, ya Aisyah, saya ingin bertanya jujur kepadamu, balagani annaki kada wa kada, wa in kunti bari'ah fasayubarri'ukillahu azza wa jal fawqa sab'as samawat, wa in kunti lamamti bidhambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi fa innal abda idza taballahu alaihi. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, telah sampai beritaku begini dan begitu. Maksudnya kabar yang tersebar di kota Madinah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Ya Aisyah, kalau itu tidak terjadi kepadamu, saya yakin Allah dari atas 7 lapis langit sana akan membebaskan dirimu dan akan menurunkan ayat pembebasan dirimu. Tapi kalau engkau melakukannya, akui saja. Nah, dari sini kata-kata Rasulullah terpengaruh orang munafik kan gitu. Kalau engkau memang melakukannya, akui saja. Kemudian kau bertobat kepada Allah, karena seorang hamba apabila bertobat pasti Allah akan terima tobatnya, selesai urusan. Bayangkan, Aisyah diberikan 2 pilihan, ngaku atau tidak, ya kan? Namanya anak kecil, Aisyah radhiyallahu kan anak kecil, masih belasan tahun, sehingga dia hanya melirik ayahnya dan mengatakan, ya abi ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahku Abu Bakar, tolong bantu aku jawab. Tapi Abu Bakar hanya bisa menangis, apalah harus dijawab. Kemudian dia menengok ibundanya, ya ummi ajibi anni Rasulullah, wahai ibuku tolonglah bantu jawab aku ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya pun hanya bisa menangis. Gimana sesak dada Aisyah radhiyallahu anha? Ayahnya tidak membela, ibunya tidak membela, tidak ada yang membela dirinya, sementara Rasul mendesak dengan 2 pertanyaan seolah-olah ada tuduhan di balik itu. Seorang wanita tentu hanya mau perasaan, dia hanya mengambil selimutnya, kemudian ditutupinya, kemudian dia mengatakan, demi Allah, seandainya aku mengatakan iya dan aku tidak pernah melakukannya, kalian pun tidak mungkin percaya denganku. Atau sebaliknya, sekalipun aku mengatakan tidak dan memang aku tidak pernah melakukannya, kalian pun tidak akan percaya denganku.
Tapi aku teringat dengan ucapan Nabi Yusuf, ayah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maksudnya Nabi Ya'qub, karena li sighari sinniha, karena memang Aisyah masih kecil, lupa nama Ya'qub itu. Mau nyebut Ya'qub tidak bisa karena lupa. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah aku hanya teringat dengan ayahnya Yusuf. Mau nyebut Ya'qub lupa dia. Yang mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka bersabar itu indah bagiku, dan kepada Allah sajalah memohon pertolongan terhadap apa yang mereka ceritakan tentang aku. Nanti Allah saja yang menyingkaplah. Habis itu Aisyah ambil selimut menangis. Tapi perempuan apa lagi yang bisa dilakukan kecuali menangis? Ya, subhanallah. Setelah peristiwa itu tiba-tiba Rasul bergetar, dan ini tanda turun wahyu. Rasul kalau sudah bergetar, berkeringat walaupun di musim dingin, berarti ini tanda turun wahyu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu surah Nur. Beberapa ayat di dalam surah Nur dari awal sampai beberapa ayat yang banyak sekali, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibarahu atau kibarahu minhum lahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia akan mendapatkan azab yang pedih, sampai kepada ayat innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji, berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih. Subhanallah ikhwan, ketika turun ayat ini mulailah tersingkap ketakutan para sahabat kan. Ternyata tuduhan mereka tidak benar kan, karena ada 3 sahabat terlibat. Subhanallah, sahabat Nabi, mereka bukan orang munafik ya. Kalau orang munafik jangan ceritalah, memang mereka tugasnya seperti itu, orang munafik. Kalau di zaman Rasul orang munafik itu susah diketahui. Di zaman sekarang nengok YouTube saja, nah munafik orang ini tahu ya. Karena ada orang-orang yang bukan ahli agama, cerita agama ngalor ngidul gak jelas. Yang ada Islam diburuk-burukannya, agama lain pula dibela-belanya kan gitu ya. Kan ada atau di YouTube itu kayak gitu tuh ya. Aku keturunan orang Arab pula nanti. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang sekarang itu mudah mengenali munafik itu. Oh dulu susah kan gitu ya. Karena munafik dulu sembunyi-sembunyi, munafik sekarang terang-terangan. Sengaja memunculkan diri, mengenalkan diri seolah-olah kenalkan saya munafik. Nah itu zaman sekarang. Zaman dulu kan nggak berani bilang munafik, marah kan gitu. Jadi ada 3 sahabat terlibat dalam tuduhan, ikut-ikut terpengaruh dengan berita hoax, ikut pula nuduh gitu maksudnya ya. Pertama, subhanallah, masih keluarga Abu Bakar, namanya Mishtah ibn Utsatha. Mishtah ini ikhwan, orang miskin, masih kerabat Abu Bakar, rumah pun yang menyediakan Abu Bakar, kemudian kehidupannya ditanggung Abu Bakar, makan minum semua ditanggung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ikut terlibat. Kira-kira nih kalau antum punya kerabat udah dikasih rumah, kemudian antum yang menghidupi dia sehari-harinya, tiba-tiba menuduh antum, orang kayak gini sudah selesai, diusir sama antum kan. Ngapain lah gue kesini kan itu. Bukannya membela malah ikut tuduh kan begitu ya. Itu yang dirasakan Abu Bakar. Betul-betul Abu Bakar seperti kita juga manusia kan. Dia bersumpah dia tidak akan memberikan infak kepada Mishtah lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah
an yu'tu ulil qurba wal miskin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, maksudnya Abu Bakar, dan kelapangan dari rizki tiba-tiba bersumpah bahwa dia tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, maksudnya kepada Mistah, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni, wahai Abu Bakar? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bukankah tujuan kamu itu memberikan infak supaya dapat ampunan? Kenapa kau hentikan infak itu? Dari situ Abu Bakar bersumpah lagi memberi 2 kali lipat. Oh, luar biasa. Kalau kita mungkin dikurangi kan, bukan 2 kali lipat. Biasa 1 juta kasih 300 saja udah kurang ajar. Gitu ya. Itu kalau kita ya. Abu Bakar bersumpah malah 2 kali lipat lagi dia kasih. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasa Abu Bakar. Padahal dia jelas-jelas yang hebatnya lagi Aisyah radhiyallahu anha. Setelah tersikap bahwa dia tidak betul-betul tidak melakukan perzinahan, turun surah Nur membebaskan dirinya. Dia pun berbincang dengan Ummu Mistah, ibunya si Mistah ini, membela Aisyah ibunya dan mengatakan bi'sal Mistah, sungguh buruk si Mistah itu, anakku itu wahai Aisyah, maafkan dia. Kata Aisyah, kau celak Mistah anakmu? Iya, karena dia sudah ikut-ikut menyebarkan berita tentang dirimu wahai Ummul Mukminin. Kata Aisyah, jangan kau celak, Mistah itu satu di antara tentara yang terlibat dalam Badar. Sementara tentara Badar itu Allah katakan i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum, beramalah sesuka kalian karena Allah sudah mengampuni dosa kalian. Kan itu bagi penduduk Badar. Aisyah tidak berani mencela. Oh, kalau antum digituin habislah orangnya. Antum dicela, 1 cela antum keluar 10 kali celaan kan. Gitu ya. Aisyah malah melarang ibunya, jangan, dia itu tentara Badar katanya. Kesabaran Aisyah radhiyallahu luar biasa. Kemudian yang kedua yang terlibat dalam tuduhan itu adalah Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini penyair kondang Rasul. Ingat, penyair ini sama dengan media hari ini, sama dengan YouTube, sama dengan radio, sama dengan TV. Itulah syair di zaman itu ya. Jadi kalau orang ingin menyebarkan sesuatu, sewa tukang syair, nanti tersebar tuh. Jadi syair itu sama dengan YouTube kayak hari ini gitu ya. Jadi kalau penyairnya terkena fitnah, sebentar saja kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, justru saudari daripada istri Nabi, namanya Zainab bintu Jahsin, istri Nabi, punya saudara namanya Jamnah bintu Jahsin. Jamnah bintu Jahsin ini saudari dari istri Nabi Zainab bintu Jahsin. 2 laki-laki 1 perempuan. Turun ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka deraklah mereka dengan 80 kali pukulan dan jangan diterima persaksiannya lagi. Lihat, tidak mudah seseorang menuduh berzina. Umpamanya begini, antum punya tetangga, ada perempuan keluar tetangga antum, pokoknya penampilannya sudah super sobek ya, semua kelihatan, keluar malam-malam, pulang subuh-subuh. Antum tidak pernah melihat dia kerja apa, tiba-tiba antum mengatakan zina orang itu. Nggak boleh, walaupun dandanannya sudah seperti itu maksudnya ya. Kenapa? Karena menuduh berzina itu harus mendatangkan 4 saksi. Atau sebaliknya, seseorang menuduh laki-laki berzina, nggak bisa. Dalam Islam yang menuduh itu justru dihukum, walaupun sebenarnya memang dia pezina, tapi karena dia tidak bisa membuktikan karena harus mendatangkan 4 saksi, yang dihukum yang menuduh. Menunjukkan apa? Besarnya kehormatan seorang muslim. Tidak bisa main tuduh-tuduh itu.
Nggak bisa dalam penampilan kita katakan si fulan pezina, nggak boleh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kemudian turun ayat ini, 3 sahabat ini kemudian dihukum had, walaupun mereka sahabat. Tetapi ingat, hukuman had bagi para sahabat, bagi orang-orang yang beriman itu kafarah bagi dosa mereka. Pertanyaan besar, penyebar berita siapa? Abdullah ibn Ubay. Kenapa dia tidak diberikan had hukuman? Kan sudah jelas-jelas Rasul tahu orangnya tuh, yang menyebarkan dia, yang jelas-jelas sumbernya dari dia, Abdullah ibn Ubay bin Salul tokoh munafik. Kenapa tidak ditangkap dan didera seperti 3 sahabat ini, dipukul 80 kali? Al-Imam Al-Qurtubi menjawab, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum di dunia dengan had, dengan hudud? Karena Allah sudah mempersiapkan neraka yang sangat dalam, jadi tidak perlu lagi dihukum di dunia. Allah sudah mempersiapkan azabnya bagi dia. Makanya turun Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di intip neraka yang paling dalam. Itulah tempatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Untuk menutup kajian kita, siapa Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang selalu dikait-kaitkan namanya dalam perang Bani Mustalik ini? Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini sebelum hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, dia adalah pembesar Khazraj, dan Khazraj itu kabilah musyrik terbesar. Khazraj itu, Aus itu kecil, Khazraj besar. Lah sehingga kemudian, dan orangnya bijak, sementara Khazraj kan suka perang tuh. Jadi yang suka mendamaikan perang itu ya Abdullah bin Ubay ini. Sehingga kalau mau perang nggak jadi, kalau nggak perang nggak jadi. Akhirnya digadang-gadangkan oleh 2 kabilah ini untuk menjadi pemimpin mereka. Tiba-tiba kemudian datang Rasul dari Mekah ke Madinah, Khazraj dan Aus masuk Islam. Ditinggalkanlah Abdullah bin Ubay oleh Khazraj dan Aus, dan mereka memilih Nabi. Rasul seolah-olah menduduki posisinya. Sakit hati dia. Ketika kemudian kaum muslimin semakin kuat, terutama setelah perang Badar, mulai dia berpikir, aku kalau bertahan seperti ini, bahaya nyawaku, bahaya hartaku. Pura-pura masuk Islam. Jadilah munafik. Munafik diambil dari nafak. Nafak itu bahasa kitanya gorong-gorong. Betul gorong-gorong? Kalau parit itu ada gorong-gorong kan? Air lewat sini, keluar lewat sana. Bahasa Arabnya nafak, itu gorong-gorong. Karena orang munafik itu seperti gorong-gorong, masuk Islam lewat lisan, keluar Islam lewat hatinya. Gorong-gorong kan gitu, masuk air dari sini, keluar dari sana, ya. Jadi Islamnya lewat lisannya, seolah-olah dia muslim, bersyahadat, dohirnya nampak bersama Rasul, zakat kepada Rasul, menyuruh orang untuk infak kepada Rasul. Di belakang Rasul hatinya ini memendam gimana caranya membunuh Nabi. Makanya disebut munafik. Munafik yang i'tiqadi namanya. Lah Abdullah ibn Ubay bin Salul ini Al-Azdi dari kabilah Khazraj, ketika Rasul sudah kuat di Madinah jadi munafik, dia itu punya budak perempuan namanya Ma'adah. Punya budak perempuan namanya Ma'adah. Lah budak perempuan ini subhanallah masuk Islam, berbayat kepada Nabi SAW. Ketika mendengar budaknya masuk Islam, marah dia. Saking marahnya akhirnya dipukulinya budak ini. Sebab itulah turun ayat surah Nur 33, wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladhi atakum wa la tukrihu fatayatikum alal bighai in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya wa man yukri huhunna fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim.
Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu berbuat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Nah, dari sinilah turun ayat, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguh Allah mengampuni, dan Allah Maha Penyayang lagi dan Allah Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Artinya di turun ayat ini mencela siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah, dalam peperangan Uhud kemarin kita ceritakan, sepertiga pasukan dipengaruhi kan, akhirnya tidak terlibat dalam perang Uhud. Siapa yang mempengaruhi? Abdullah bin Ubay juga kan. Di perang Bani Mustalik juga sama. Tetapi walaupun demikian dia punya anak yang saleh, Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Ketika wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Nabi SAW mengembalikan komisnya, bajunya. Ada yang mengatakan bahwa Rasul tidak memberikan baju dia kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak, itu baju yang pernah diberikan Abdullah bin Ubay kepada Rasul, dibalikan kembali. Dan ketika dia berada di kuburannya, Rasul hendak menyalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ditarik sama Umar. Jangan, ngapain kau menyolati orang yang musuh Allah dan Rasulnya, kata Umar. Kata Rasul, da'ni, biarkan. Akhirnya Rasul SAW menyolati dan berdoa akan ampunannya. Tiba-tiba Allah membenarkan pendapat Umar, turunlah ayat, dan Allah mengatakan, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kau solati orang munafik selama-lamanya. Rasul ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Dan jangan berdoa di depan kuburannya, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati di atas kefasikan. Dan Abdullah bin Salul, dia orang kafir, bukan orang muslim, orang kafir pura-pura masuk Islam. Inilah diantara kisah perang Bani Mustalik, ya. Baik, kita buka tanya jawab. Bagi Anda yang melihat siaran di YouTube, ya silahkan juga kalau ingin bertanya, atau antum yang hadir di sini tinggal teriak saja gitu ya. Atau yang di atas silahkan tinggal kirim lewat via kertas. Ya, wallahu a'lam. Baik, di YouTube tidak ada yang tanya, cuman banyak komen saja ya. Di sini pun tidak ada yang berteriak, di atas pun tak ada surat. Ya, berarti kajian berhenti sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.